Bertepatan dengan World Strabismus Day atau Hari Strabismus Sedunia yang diperingati setiap 10 Agustus, RS Mata JEC Menteng meresmikan Pusat Operasi Mata Juling. Pusat layanan ini dihadirkan untuk menangani strabismus atau mata juling pada pasien anak maupun dewasa melalui layanan terintegrasi, mulai dari pemeriksaan diagnostik, terapi non-beda hingga operasi berdasarkan indikasi medis. Didukung dokter spesialis mata konsultan pediatrik oftalmologi strabismus JEC, layanan tersebut mencakup pemeriksaan diagnostik, koreksi kelainan refraksi, terapi ambliopia dan latihan penglihatan, hingga operasi otot mata berdasarkan diagnosis dan kebutuhan klinis pasien. Strabismus atau mata juling merupakan kondisi ketika satu mata melihat satu objek, namun mata lain menyimpang dengan pergeseran, deviasi, yang dapat mengarah ke dalam, keluar, ke atas, atau ke bawah. Kondisi ini dapat mengganggu kerja kedua mata, persepsi kedalaman, dan perkembangan fungsi penglihatan pada anak. Ujar Direktur Utama Rumah Sakit Mata JEC Menteng Refrano Agustiawan, SPM, K, saat press conference pembukaan Pusat Operasi Mata Juling, Strabismus, Rumah Sakit Mata JEC Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10 Agustus 2026. Board of Director dari JEC Korporat, Dr. Juli, Ketua Polda Jaya, Dr. Eli dan Jojo dari Malang ini, Wakil Ketua Kelompok Keahlian Dokter Mata Anak dan Strabismus, serta tim dari Pediatrik dan Oftalmologi Strabismus Service. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap sesamanya. Untuk itu, JEC sejalan dengan itu, JEC sudah berkomitmen untuk dari dulu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pelayanan mata yang terbaik. JEC Menteng sendiri adalah gedung pertama rumah sakit JEC yang paling tua, jadi anak sulungnya gitu ya. Setelah habis itu ada rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia. Jadi dan sudah dikenal sejak lama kita melayani masyarakat tentang operasi katarak, lasik dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu walaupun katarak lasik adalah mungkin operasi yang terbaik seperti dikatakan dari Mbak Dayu tadi, seringkali pasien atau masyarakat hanya mendengar rumah sakit mata itu hanya tentang katarak, tentang lasik, paling-paling tentang retina. Untuk itu kami dari JEC Menteng ingin meningkatkan awareness tentang masyarakat bahwa ada loh kondisi lain yang sebenarnya tidak diketahui masyarakat bahwa itu bisa diobati, tetapi bisa diobati dan impactnya cukup besar. Salah satunya adalah mata juling. Mata juling ini kelihatannya sepele, tetapi efeknya mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa cukup mempengaruhi masa depannya. Anak kecil kalau juling bisa dibully, prestasinya jadi menurun. Orang yang dewasa kita mau melamar kerjaan, mata juling kalau ada yang sama-sama bagus gitu ya, nilainya IP-nya sama-sama 4 gitu ya, satu juling satu enggak, pasti suatu perusahaan akan pilih yang lebih sehat. Nah itu kita tahu sendiri pengaruhnya bisa sebesar itu. Untuk itu, walaupun dari JEC Menteng sendiri sudah melayani mata juling, terapi mata juling sejak berdirinya JEC, tetapi yang kita tekankan sekarang adalah di sini ada kalimat surgery bedah. Jadi kita relaunching atau rebooting untuk awareness masyarakat tentang juling ini, bahwa juling itu bisa diobati dengan operasi. Jadi ini kita akan bersama-sama mohon dukungan semua untuk meluncurkan rebooting program kita, yaitu pusat operasi mata juling. Semoga layanan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan tentunya akan bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar, untuk masa depan teman-teman kita, masa depan anak-anak kita, masa depan rekan-rekan kita semua. Bahkan ada yang dokter umum baru tahu kalau juling itu bisa diobatin setelah ikut program ini.
beberapa baksos kita sudah melakukan mata juling di tahun-tahun berikutnya, dan itu adalah sebagai pembuka untuk peluncuran line kita kali ini. Baik, saya tutup sambutan saya. Silakan MC untuk pembicara berikutnya. Terima kasih banyak. Sementara itu, Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan JCI Hospitals and Clinics Profesor Dr. Cahyono D. Gondowiardjo, SPM, K, PhD menekankan bahwa kepercayaan pasien dibangun melalui kompetensi tenaga medis, ketepatan diagnosis, teknologi yang relevan, dan komunikasi yang jelas. Ujar Profesor Cahyono. Baik, Mbak Dayu sebagai MC maupun Dr. Rano sudah menjelaskan sedikit banyak tentang mengapa, siapa kita dan mengapa kita melakukan strabismus. Mungkin saya menambah sedikit. Mata kita ini digambarkan bahwa dua mata harus sejalan kita ya. Tapi sebetulnya bukan hanya sekedar sejalan, tapi fungsinya sebagian hilang. Mengapa? Karena kalau dua mata melihat, itu ada perbedaan antara mata kanan dengan mata kiri. Perbedaan itu sebetulnya membuat kita bisa melihat jarak, membedakan 3 dimensi dan sebagainya. Jadi kalau seseorang matanya juling, tentu punya kehilangan kemampuan tersebut. Ya? Jadi dalam arti kalau tadi dikaitkan dengan fungsi, dia sudah kehilangan paling tidak bisa melihat jarak, membedakan kecepatan misalnya, dan tentunya 3 dimensinya akan terganggu. Jadi kalau kita mengatakan tadi, Dr. Nano mengatakan bahwa ada hal yang seolah-olah tidak atau diabaikan oleh kita karena kita sebagian besar tidak tahu, maka itu adalah sesuatu yang masih kita harus perbaiki dengan sebaik mungkin. Saya punya pengalaman yang menurut saya berkesan buat saya. 45 tahun yang lalu mungkin saya tinggal di Jerman. Lalu kita punya kenalan baik seorang profesor, karena dia ngobrol sama kita terus tentang Indonesia, dia mau liburan ke Indonesia. Cuma dia titip sama kami, tolong titipkan di rumah saya punya binatang, punya tanaman, tolong diurusin. Biasalah kalau dia kemana. Binatangnya ada kura-kura 2, ada 3 ekor kucing. Tolong kasih makan, kami kotorannya mesti saya buang dan sebagainya. Tapi dia kasih pesan satu, kucing yang satu itu kucing apa? Matanya juling dan dia paling galak katanya. Hati-hati kalau ngasih makan dia. Jadi pada waktu saya datang, saya cuma bisa datang agak malam. Kasih makan giliran kasih makan. Yang 2 kucing langsung datang. Kura-kura gampang lah dikasih daun-daunannya. Tapi yang satu itu dengan curiga melihat saya gitu. Saya kan harus mendekati buat ngasih makan supaya bisa. Ini mata yang mana yang sebetulnya melihat saya? Waktu saya sodorin, dia mulai mau nyakar. Wah, ini gawat. Kelihatannya kecil, tapi sebetulnya itu adalah kenyataan bahwa kalau tadi Dr. Nano mengatakan anak-anak yang juling bisa dibully, kucing itu juga mungkin merasa dibully oleh kita gitu. Jadi kecil. Hal lain simpel lagi. Di sini ada Healthcare Asia Award. Kami mendapatkan 3 award kemarin. Salah satunya adalah karena kita melakukan strabismus, operasi strabismus. Jadi waktu kita tampilkan di level Asia, mereka melihat ini adalah satu inovasi di mana kita melakukan hal-hal yang tidak kecil, tetapi tidak awareness. Waktu itu kita melakukan bakti sosial. Ya. Jadi, Dokter spesialis mata konsultan pediatrik optalmologi strabismus sekaligus Ketua Layanan Pediatrik Optalmologi strabismus JCI Hospitals and Clinics Dr. Gusti G. Suwardana, SPM, K, menjelaskan keputusan operasi tidak dibuat hanya untuk memperbaiki penampilan, namun lebih jauh untuk memperbaiki fungsi mata secara menyeluruh. Sedapat mungkin dicapai penglihatan binokular tunggal. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan,
Kami perlu menilai pola dan besar deviasi, fungsi kedua mata, usia, penyebab, serta kondisi kesehatan pasien. Apabila operasi dibutuhkan, perencanaannya disusun secara individual, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien, dan disertai pemantauan sesudah tindakan secara berkesinambungan. Jelasnya. Kelinci matanya di samping, sementara serigala matanya di depan. Kan gitu kan? Oh, rupanya kalau pemangsa di depan, kalau yang dimangsa di samping supaya dia nggak lihat. Mungkin begitu ya Tuhan ciptakan. Nggak tahu juga ya. Nah, dari tadi kita ngomong strabismus apa sih itu, barangnya kayak mana ya? Ya, mungkin sebagian sudah paham, tapi secara detailnya kan coba kita. Saya tidak ingin mengajarkan strabismus secara tuntas, tapi paling sedikit secara garis besar kita paham, oh yang seperti apa yang disebut begitu, yang memerlukan pertolongan. Silakan. Oke, terima kasih. Saya mulai dengan strabismus. Apa sih strabismus itu? Strabismus adalah suatu kondisi di mana yang tadi harusnya mata, kalau kita melihat sesuatu kamera itu, kedua mata saya menuju kamera. Ya misalnya ada di belakang tuh kamera. Kalau mata saya menuju situ, mata kanan ke situ, mata kiri juga sama persis. Dia tidak boleh miss. Bila satu mata menuju satu objek, kamera misalnya, sementara mata yang lain menyimpang kemanapun arah simpangannya, itu namanya strabismus. Ya, bisa ke dalam esotropi, bisa keluar ektotropi, bisa ke atas hipertropi, bisa ke bawah hipotropi. Mata yang ya, kira-kira begitu. Mengapa strabismus itu penting kita pahami? Karena selama ini yang saya tangkap dari pasien, umur misalnya dia bawa anaknya umur sekian tahun, saya taruh ya misalnya 10 bulan. Dok, anak saya matanya kok tidak simetris, kan gitu kan. Nah, itu bagi yang sudah aware. Tapi tidak sedikit yang tidak aware. Dok, pada saat nimbang di posyandu, katanya anak saya matanya kok tidak simetris, katanya begitu. Misalnya, nah. Dan di sini kita berdiri di sini adalah mengatakan strabismus itu bukan hanya persoalan yang dianggap kosmetik yang selama ini orang pikirkan. Selama ini orang pikirkan bahwa strabismus masalah kosmetik, sebenarnya jauh lebih daripada itu. Ya, ada masalah fungsional, malah fungsi penglihatan. Dan fungsi penglihatan akan terganggu bila ada strabismus. Nomor 2, dengan adanya strabismus, tadi kan adanya dibully segala macam, ya tentu bisa mempengaruhi mental anak yang mestinya dia pede jadi kurang pede, karena kurang pede jadi serba canggung dengan mundurnya berbagai hal yang harusnya bisa didapat lebih bagus daripada itu. Kemudian tentunya akan membantu kualitas hidup, ya dengan dia percaya diri, kualitas hidupnya tentu akan lebih baik. Ya, data global juling itu antara 1,93 sampai 4% kali dokter. Berarti kurang lebih 158 sampai something itu orang di dunia itu orang mengalami strabismus mata juling. Itu mata juling yang terlihat. Kan ada juling yang laten sifatnya atau yang terlihat aja segitu yang bisa di ya. Nah, mengenai data di Indonesia bagaimana? Untungnya kita, atau bukan untung, sayangnya kita belum punya data yang resmi untuk kita di Indonesia. Jadikan yang berbasis data benar-benar berdasarkan hasil penelitian. Namun ada beberapa prevalensi, misalnya di Jakarta Barat, ya. Ini dikatakan angka 0,3 sampai 0,7, Yogyakarta ada sekian, kemudian di Palembang ada sekian. Tapi data ini kan sifatnya hanya sporadis, tidak bisa mewakili kita untuk seluruh Indonesia. Oke, tantangan penata laksanaan strabismus. Ada mitos-mitos.
yang mengatakan, oh strabismus itu begini, strabismus itu seperti apa, ya. Kemudian ketakutan akan dioperasi, takut banget dioperasi, disangkanya kalau orang operasi juling itu matanya dikeluarin, kemudian dipasang lagi. Kemudian keterbatasan akses dan informasi, ya. Jadi peran rekan-rekan media yang saya hormati di sinilah, supaya informasi ini mohon bantuannya supaya bisa sampai ke masyarakat level yang paling bawah, diharapkan begitu. Jadi peran dari media itu adalah sangat besar dan sangat strategis dalam upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Dua-duanya di tengah dari bagian hitam. Jadi ini bukan juling. Ini karena ketutupan sama lipatan hidungnya. Yang dilihat selama ini kan yang dinding putih ini ya, dinding mata yang putih ini. Ini kelihatan, ini nggak kelihatan. Jadi ini anak saya juling. Tapi setelah disampel atau difoto pakai flash, ternyata dia di tengah. Jadi ini bukan juling. Jangan lupa subscribe ya.